Hello guys, welcome back to my channel. Asik. Nah, kali ini kita akan membahas materi yang berbeda dari video-video sebelumnya, yaitu apa? UTBK TPS kuantitatif. Nah, kita akan melatihan soal prediksi kalau mau dibilang prediksi, latihan kalau mau dibilang latihan ya. Karena UTBK kan sudah mau dekat ya. Nah, jadi harus mempersiapkan diri. Nah, kali ini saya akan akan membahas 20 soal untuk subtes kuantitatif. Karena memang di UTBK sebenarnya juga ada 20 soal ya. Nah, entah nanti 2020 ini akan berkurang atau mungkin bertambah bisa jadi. Nah, kita tidak tahu, yang penting kita mempersiapkan diri. Nah, untuk TPS kuantitatif sendiri terdiri dari cara-cara hitung dasar, aritmetika sosial, sistem persamaan linier, bidang datar geometri, peluang bahkan ada, dan sebagainya. Jadi, konsep yang sudah kalian dapatkan sejak SD sampai kalian lulus SMA sekarang ini. Jadi, ini merupakan potensi dari diri kalian, bagaimana kemampuan numerasi serta literasinya. Oke? Nah, tanpa berlama-lama, kita akan bahas soalnya. Tapi sebelum kita bahas soal, nah seperti biasa kalian harus ya coba untuk klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe, like semua video yang ada di channel saya, dan share bila perlu ke seluruh penjuru atau kontak yang ada di kenalan ataupun di gadget kalian. Karena itu penting, nah, untuk kita bersama. Oke? 5, 4, 3, 2, 1. Nah, langsung kita cus ke pembahasan soalnya. Yuk. Kita ke nomor 1. Di situ dikatakan, di antara berikut ini, bilangan mana yang merupakan A ketika A/3 adalah prima. Nah, kita harus tahu dulu bahwa bilangan prima itu merupakan bilangan yang hanya punya dua faktor, yaitu bilangan itu sendiri dan bilangan 1. Maka bilangan prima 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Nah, katanya mana A yang mungkin kalau A/3 itu bilangan prima. Berarti kita tulis A/3 sama dengan katakanlah bilangan prima itu adalah P. Berarti A akan sama dengan 3P. Nah, ya udah, karena P-nya tadi sudah ketemu antara yang ada di depan ini, yang ada di sini, maka bilangan A itu adalah 3 kali 2, 3 kali 3, dan seterusnya. Berarti 3 kali 2, 6. Kalau misalkan kita coba yang lain, 3 kali 3, 9. Maka yang cocok hanya 6 untuk sesuai opsi jawabannya. Berarti yang D. Gitu ya. Jadi kalian tinjau jenis-jenis bilangan materi untuk yang ini. Gampang ya. Nah, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di situ dikatakan setiap bilangan berikut bisa merupakan nilai dari 2/10 kurang X, kecuali. Berarti kita cari yang tidak bisa. Nah, kalau yang bisa, maka kita harus uji untuk setiap opsi jawaban. Misalkan untuk opsi A, 1/10. Misalkan kita kali 2 pembilang dan penyebutnya, berarti 2/20. Nah, 2/20 ini merupakan hasil atau nilai dari 2/10 kurang X. Nah, maka kita buat analoginya seperti ini. 2/20 sama dengan 2/10 min X. Dari sini jelas ketemu ya. 2 dengan 2-nya kan coret ya. Berarti 20 akan sama dengan 10 min X. Artinya nilai X-nya pasti ketemu. Nah, berarti 1/10 itu merupakan nilai dari ini. Kita lanjut ke opsi B. 1/5. Lagi-lagi kita misalkan kali 2. Berarti 2/10. Nah, 2/10 itu akan sama atau merupakan nilai dari ini. Maka 2/10 min X. Maka ini 2-nya kita coret lagi. Lalu 10 sama dengan 10 min X. Berarti X-nya pindah ke kiri, ini ke sana. Jadi X-nya 0. Berarti punya nilai. Artinya B itu merupakan nilai dari ini. Maksudnya 1/5 itu nilai dari ini. Sekarang kita tinjau opsi C, yaitu 0. 0 sama dengan, nah 0 itu kan bentuknya tidak bisa kita buat seperti ini ya. Maka langsung saja, berarti 0 itu sama dengan 2/10 min X.
Dari sini, kalau kita kali silang ini ke sini, maka 0 sama dengan 2. Nah, ini kan tidak, ya, ini kan tidak benar. Artinya, tidak ada nilai X yang akan membuat dia hasilnya 0. 2 per 0 tak berhingga. 2 per tak berhingga, ya nggak mungkin kan? Nah, jadi yang tidak bisa merupakan nilai dari ini adalah 0. Gitu kira-kira ya. Maka jawaban yang tepat adalah yang C. Ini ya. Nah, jadi kita mencari kemungkinan dari pilihan jawabannya. Oke ya. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini ada suatu bentuk pertidaksamaan. Jika X, Y bilangan bulat. Nah, dan syaratnya sudah ada berapa nilai X per Y yang mungkin ya. Maka langkah yang kita lakukan adalah langsung saja kita bagikan kedua pertidaksamaan ini. Nah, langsung kita bagikan. Berarti nanti kita peroleh hasilnya 1/3 lebih kecil X per Y lebih kecil 7/4. Berarti rentang X per Y berada di antara 1/3 sampai 7/4. Maka lagi-lagi kita coba cek jawabannya. Untuk A dengan B nggak mungkin. Karena ini sudah pasti bernilai positif ya. Positif. Jadi yang negatif tidak akan mungkin. Terus yang D dengan E. D itu 7/4. Tepat di 7/4. Sementara ini kan lebih kecil ya. Maka yang D juga salah. Apalagi yang E. 7 sudah melampaui batas. Batasnya aja paling besar 7/4. Itu pun lebih kecil dari 7/4. Berarti 7 nggak akan mungkin. Maka yang paling mungkin hanyalah yang C. Nah, jadi rentang di antara 1/3 itu kan sekitar 0,33 ya. Nah, sementara 7/4 itu sekitar 1, sekian. Nah, berarti 1 itu diantaranya. Nah, maka jawaban yang tepat yang C. Jadi untuk sistem seperti ini, kalian otak-atik sesuai dengan pertanyaannya. Kalau X kali Y berarti tinggal dikalikan. Dan seterusnya. Gitu kira-kira ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Jadi gampang-gampang aja. Nah, nomor 4. Di situ dikatakan ada sebuah lemari memiliki D laci. Setiap laci mengandung H wadah map. Nah ini kayaknya ada yang kurang ya. Setiap wadah map mengandung 20 map manila. Berapa map manila yang ada di 3 lemari seperti itu. Berarti kita buat sistemnya seperti ini. Satu lemari terdapat D laci. Setiap laci mengandung H wadah map. Nah, satu laci mengandung H wadah map. Kemudian satu wadah map mengandung 20 map manila. Berarti dalam satu lemari, kesimpulan yang boleh kita ambil ya, dalam satu lemari terdapat 20 kali H kali D. Nah, jadi dalam satu lemari terdapat 20 kali H kali D. Atau kalau kita sesuaikan dengan opsi jawaban, 20 DH. Itu untuk satu lemari. Nah, maka pertanyaannya 3 lemari. Ya udah, kalau satu lemari hasilnya 20 DH, maka kalau 3 lemari ya 3 kali 20 DH gitu ya. Maka sama dengan 60 DH. Berarti terdapat 60 DH map manila yang ada di 3 lemari itu. Maka jawaban yang tepat adalah yang D. Nah, gitu ya. Jadi kalian buat dulu. Katakanlah ini kalau kalian mau bilang pohonnya ya terserah ya, atau penjabarannya pun boleh. Nah, yang penting kita tinjau dari syarat dari soalnya. Nah, gitu ya untuk nomor 4. Nah, kita lanjut lagi ke nomor 5. Nah, dikatakan ada suatu bengkel memperkerjakan 7 pegawai. Bengkel memberi gaji masing-masing 190 juta untuk 4 pegawai, 150 juta untuk 2 pegawai, dan 120 juta pada seorang pegawai. Benar ya? 4 tambah 2 tambah 1, 7. Pertanyaannya, rata-rata gaji ke-7 pegawai.
Nah, ini pelajaran dari SD juga sudah ada ya, pelajaran statistika ya. Nah, kalau ditanya rata-rata, maka rumusnya adalah jumlah data dibagi dengan banyak data. Nah, hati-hati perbedaan jumlah dengan banyak ini ya. Nah, jumlah datanya berarti ada 4 orang gajinya 190 juta, berarti 4 kali 190 juta. Plus, jutanya nanti kita tulis di akhir. Ada 2 orang gajinya 150 juta, berarti 2 kali 150 juta. Dan 1 orang gajinya 120 juta, maka itu jumlah datanya. Banyak datanya ada berapa? Ya 7, karena ada 7 orang, berarti bagi 7. Nah, ini hasilnya 760 tambah 300 ditambah 120 dibagi 7. Kalau ini kalian hitung nanti, hasilnya adalah 1180 per 7. Nah, kalau ini kalian bagikan secara manual, hasilnya 168,57. Nah, katanya apa di sini? Berkisar pada pertanyaannya. Ya udah, kalau berkisar pada berarti mendekati 169 juta. Nah, inilah nilai dari rata-rata gaji ke-7 pegawai tersebut. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang C. Nah, gitu ya. Jadi untuk mencari rata-rata, median, modus berarti topiknya statistika. Berarti kalian boleh perdalam di topik itu. Nah, jadi untuk sesi pertama ini kita sudah bahas 5 soal. Jadi kalian bisa mengira-ngira topik apa yang masih perlu kalian bahas, yang kalian perlu perdalami sebelum ujian tiba gitu ya, saat ujian tiba. Oke, itu dulu. Kita tunggu video berikutnya.